Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam semester 4 kelas C dan D. Hari ini kita kembali masuk di perkuliahan MK Fikih menggunakan 2 yang sampai hari ini sudah memasuki pertemuan ke-9. Dan kita sudah libur selama berapa? Selama kurang lebih 1 minggu ya. Setelah minggu lalu atau hari Rabu tanggal 10 April kita sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan kita berharap semoga kita kembali fitrah, kembali suci, dan kembali menjadi orang yang bersemangat untuk mengejar ridho dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya rasa liburnya sudah cukup, sudah puas, alhamdulillah. Dan hari ini tanggal 16 April kita kembali masuk untuk melaksanakan perkuliahan pada semester genap kali ini. Dan karena sekarang saya hanya bisa online, mudah-mudahan 2 minggu lagi saya bisa hadir di kampus dan mengikuti perkuliahan dan menyampaikan perkuliahan bersama-sama dengan kalian di kelas. Mudah-mudahan ya. Oke, baik. Sekarang kita memasuki pertemuan ke-9 yang pertemuan ke-9 berdasarkan RPS. Oke, saya tampilkan RPS-nya ya. Tolong diperhatikan. Berdasarkan RPS muncul. Oke. Sudah muncul belum? Nah, sudah ya, ini dia ya. Berdasarkan RPS, pertemuan ke-9 adalah materi tentang nusyuz, syiqaq, dan fungsi hakamain. Nusyuz, syiqaq, dan hakamain. Dan minggu lalu atau minggu pertemuan sebelumnya, kita sudah melaksanakan UTS. Dan alhamdulillah semua berjalan lancar. Berjalan lancar karena semuanya mengerjakan ya. Mahasiswa HKIC, HKID semuanya mengerjakan. Tapi ada beberapa orang ini ya. Saya coba cross check dulu ya. Beberapa orang ini yang belum keluar nilainya. Berarti ada yang masih belum belum ikut UTS ya. Saya lihat di HKID itu sebentar saya cek dulu ya. Ada berapa orang? Yang tidak ikut itu ada beberapa orang. Sebentar saya cek dulu. Ada satu orang ya, HKID 1 orang. Sedangkan HKIC ini ya,
Ada berapa orang? Kayaknya agak banyak ini KIC. Oke, saya cek ya. KIC itu satu, kemudian dua, tiga, empat, lima. Banyak kan ini KIC. 5 orang. Ya, 5 orang ya yang belum ikut UTS. Dan nanti saya informasikan, nanti untuk 6 orang ini ya, kelas C dan D yang belum mengikuti UTS, nanti akan ada pengumuman yang akan menyampaikan informasi tentang pelaksanaan UTS susulan. Jadi yang belum UTS, harap pantau terus perkembangan perkuliahan, terutama di Google Classroom. Nanti akan ada pengumumannya. Dan biasanya pada saat saya ke Serang, pada saat saya berkunjung ke kampus, itu akan ada UTS susulan. UTS susulannya berbeda dengan UTS sebelumnya, berbeda dengan UTS yang biasanya, yang reguler. Kemungkinan akan saya awasi secara langsung, akan saya lihat. Jadi agak berbeda dan berarti ya kalian harus persiapkan diri kalian dengan sebaik-baiknya. Jadi yang 6 orang ini tolong mulai dari sekarang prepare, persiapkan diri kalian baik-baik, pelajari lagi materi Fikih Munakah 2 dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Dan nanti saat ada pengumuman berarti itu sudah semakin dekat dengan pelaksanaan UTS susulan. Dan biasanya UTS susulan itu saya umumkan dan nanti ada pendaftarannya. Nanti akan saya buka dan akan ditutup pada waktu tertentu dan nanti akan dilihat berapa mahasiswa yang ikut UTS susulan. Apakah sama seperti yang sekarang 6 orang atau tidak? Dan saya ingatkan kalau terlambat ya harus ikut ujian susulan. Ya kalau tidak berarti ini kosong. Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah semester 3 kemarin itu ada yang nilainya jelek banget. Itu mungkin sebabnya karena tidak ikut UTS susulan. Dan saya minta UTS susulannya diikuti dengan baik-baik, jangan sampai teledor lagi. Sudah daftar, begitu hari hanya UTS tidak datang. Waduh, saya tidak akan mengampuni. Saya tidak akan memberikan dispensasi lagi. Cukup UTS itu 1 kali. UTS susulannya cukup 1 kali saja. Itu, ya. Itu terkait UTS. Oke. Ini khusus fikih munakah 2 ya, belum hadis akam 1. Itu urusan nanti. Kebetulan saya baru koreksi munakah 2. Untuk hadis akam 1 nanti akan saya beritahukan kemudian. Oke, baik kita langsung masuk ke materi tentang nusyuz, syiqaq, dan hakamain. Oke. Sekarang saya tampilkan ya apa nih modulnya. Dan ya, sebentar. Oke, saya share. Ini dia. Oke, udah muncul ya ini. Slide show. Oh, ini agak lambat ini. Nah, lambat. Nah, lambat ini ya. Oke, kita temukan lagi. Coba.
Nah, udah ya, kita munculkan ini sudah materi ke-6. Nusyuz, syiqaq, dan hakamain. Oke, nanti setelah penyampaian materi ini, nanti akan ada tugas ya, tugas 4 sebagai tugas berikutnya untuk MK Fikih Munakar 2. Oke, bahan kajiannya itu ada 3. Satu, pengertian nusyuz, kedua, pengertian syiqaq, dan ketiga, pengertian hakamain dan tugasnya. Kita langsung yang pertama dulu, pengertian nusyuz. Apa itu nusyuz? Secara bahasa, nusyuz itu adalah membangkang atau durhaka. Jadi seseorang yang membangkang terhadap orang lain itu nusyuz. Atau perbuatan durhaka orang lain, seseorang terhadap orang lain itu disebut sebagai nusyuz secara bahasa. Sedangkan secara istilah, nusyuz itu adalah maksiatur zaujati ila zauji fima yajibu alaiha, yaitu pengingkaran istri terhadap perkara yang harus dilaksanakannya. Artinya di sini tokoh sentralnya adalah seorang istri, di mana seorang istri itu ketika diminta oleh suaminya, ia melakukan perbuatan yang menentang, tapi penentangannya itu tidak ada alasan yang dapat diterima oleh syara atau secara syar'i. Dengan kata lain, istri ini tidak mentaati suaminya atau menolak permintaan suami. Ini istilah atau pengertian yang disampaikan oleh Wahbah Al-Suhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu halaman 338. Itu pengertiannya. Kemudian apa saja, bagaimanakah perbuatan istri yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz? Sekarang kita lihat. Apa saja nusyuz itu yang dilakukan oleh suami kepada yang dilakukan oleh istri kepada suami? Antara lain, istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami. Jadi istrinya pada saat suaminya sudah punya rumah, kemudian isinya juga sudah ada, perabotannya sudah lengkap, tapi istrinya tidak mau diajak pindah. Itu dianggap sebagai nusyuz. Padahal itu kan kewajiban suami menyiapkan rumah dan isinya. Tapi karena istri punya standar yang lebih tinggi, lebih besar, atau lebih mewah, sementara suaminya baru pada taraf sederhana, kemampuannya membelikan perabotan, kemampuannya membuatkan rumah, itu belum standar tinggi seperti standarnya istri, maka istri melihatnya sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, maka istri menolak ajakan suami untuk pindah ke rumah tersebut, dan itu bisa dianggap sebagai perbuatan nusyuz. Atau sebaliknya, istri meninggalkan rumah tanpa izin suami, istrinya kabur misalnya, pulang ke rumah orang tua tapi tidak ngomong-ngomong dulu kepada suaminya, itu bisa dianggap sebagai nusyuz. Yang berikutnya, apabila keduanya tinggal di rumah atas seizin istri, kemudian pada satu ketika istri melarangnya untuk masuk ke rumah itu, dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan oleh suami. Jadi istrinya bersikap ya sok-sokan gitu ya. Misalnya pindah punya rumah baru, tapi si istrinya bilang, kamu udah boleh, kita udah boleh pindah ke situ, tunggu izin dari saya sebagai istri. Itu nggak bisa, nggak boleh.
itu bisa dianggap sebagai perbuatan nusyuz. Kemudian istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang disediakan tanpa alasan yang pantas. Yang berikutnya juga termasuk perbuatan nusyuz adalah apabila istri bepergian tanpa suami atau mahramnya, walaupun perjalanannya wajib seperti haji, karena perjalanan perempuan tersebut tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat. Nah, jadi kalau istri bepergian tanpa suami, padahal suaminya ada dan masih menjadi status istri sahnya, tapi tidak ada istri suaminya, maka itu dianggap sebagai perbuatan nusyuz. Nah, itu salah satu contoh atau beberapa perbuatan yang termasuk kategori nusyuz. Termasuk juga istri yang menolak ajakan suami untuk berhubungan suami istri. Itu juga tidak boleh. Nah, sekarang bagaimanakah sikap suami ketika si istrinya itu melakukan pembangkangan atau melakukan perbuatan yang menentang suami? Bagaimana sikapnya? Nah, ini kita lihat ada di halaman 338 sampai 340 yang nanti akan saya jadikan tugas. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh suami ketika menghadapi istrinya yang nusyuz. Itu akan saya jadikan tugas. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Berikutnya adalah syikok. Tadi nusyuz, berikutnya syikok. Kalau nusyuz itulah pembangkangan istri, istrinya tidak mau diajak oleh suaminya untuk pindah ke rumah, atau istrinya tidak mau diajak untuk berhubungan seksual. Sedangkan syikok itu adalah perselisihan yang muncul di antara suami istri, atau percekcokan atau perselisihan atau pertikaian yang menyebabkan istri dan suami saling mengedepankan keinginannya masing-masing. Ini sudah di tingkat yang lebih tinggi lagi, syikok. Apa itu syikok? Al-maqsudu bisyikaki wad-darari wa an-niza'u asyadidu bisa babit ta'ni fil karamati, yaitu pertikaian an-niza'u, pertikaian asyadidu yang keras, ya tentu saja di antara suami istri, bisa babit ta'ni fil karamah, sebab adanya ta'nun atau perendahan atau merendahkan sesuatu fil karamah terhadap kekaromahannya pasangan. Artinya syikok itu adalah upaya untuk merendahkan martabat suami atau istri. Wadoror, sedangkan doror itu adalah idza uzzauji li zaujatihi bil qauli au bil fi'li, yaitu menyakitinya seorang suami li zaujatihi kepada suami istrinya bil qauli dengan ucapan au bil fi'li atau dengan perbuatan. Jadi syikok doror itu dua rangkaian. Satu rangkaian yang jadi satu, yang dimana kalau syikok itu perbuatan suami istri yang sedang berselisih, yang sedang bertikai, dan di dalam pertikaiannya itu ada sesuatu yang menyebabkan harga diri masing-masing itu menjadi direndahkan, baik suami ataupun istri. Sedangkan doror itu iza uzzauji, jadi suaminya menjadi pelaku, subjek, menyakiti istrinya sebagai objek, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, main keras, pukul tangan dan segala macam, main fisik pokoknya. Itu pengertian syikok dan doror. Nah, bagaimana solusi yang harus dilakukan? Bagaimana jalan keluarnya ketika ada syikok di antara suami istri? Maka Al-Quran surat An-Nisa ayat 35 memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha
Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Innallaha kana aliman khabira. Wa in khiftum, jika kamu sekalian khawatir, syiqaqa bainihima, terjadi perselisihan di antara kedua pasangan, kedua suami istri, fab'atsu, maka utuslah, ini solusinya. Utuslah hakaman, seorang juru damai atau hakam, min ahlihi, dari keluarga suami, wahakaman, dan juga utuslah seorang hakam atau seorang juru damai, min ahliha, dari keluarga istri. Iyurida islaha, jika keduanya atau suami istri menghendaki islaha, untuk melakukan islah atau perdamaian atau perbaikan. Yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah akan memberikan taufiknya, memberikan jalan keluarnya, bainahuma, di antara keduanya. Innallaha kana aliman khabira, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mengabari. Nah, ini solusinya. Jadi Allah katakan, ya sudah, kalau kamu ingin selesai masalahmu, kalau kamu ingin perselisihan di antara suami istri selesai, maka solusinya utuslah juru damai di antara kedua belah pihak, bertemu untuk menyelesaikan masalahnya. Apa sih ujung persoalannya? Apa sih akar masalahnya? Dicarikan jalan keluar. Dan upayakan juru damai ini harus sesuai dengan permintaan suami istri yang berkeinginan untuk berdamai, bukan berkeinginan untuk mengakhiri pernikahan. Ingat, bukan untuk itu, tapi sebenarnya ingin berdamai. Yurida islaha, kata Allah. Nah, ayat 35 surat An-Nisa tadi merupakan kelanjutan dari ayat 34 sebelumnya, yang menerangkan cara-cara suami memberikan pelajaran kepada istrinya yang melalaikan kewajiban. Jadi kaitannya dengan yang tadi, dengan kasus nusyuz. Dalam Al-Quran sudah ada ayat yang mengatakan caranya gimana. Ada satu ini, dua ini, tiga ini. Berikutnya ditambahkan di surat 35, itu sebenarnya melanjutkan. Artinya apabila cara yang diterangkan dalam ayat 34 sudah dilakukan, sudah ada upaya 1, 2, 3, sudah dicoba, tapi perselisihan tetap saja terjadi dan bahkan terus memuncak, maka suami hendaknya tidak tergesa-gesa menjatuhkan talak. Jadi jangan langsung main talak. Tetapi pilihannya sudah, oke, cari juru damai. Suami utus juru damai, istri utus juru damai. Atau dalam konteks hukum positif di Indonesia, biasanya hakim bisa menjadi juru damai atau menjadi mediator yang bertindak untuk mendamaikan suami dan istri yang sedang berselisih tadi. Ya. Nah, jadi cerai bukan satu-satunya jalan keluar, tetapi harus ada upaya lain. Antara lain adalah melakukan perdamaian atau mediasi di antara suami istri. Nah, sekarang kita lihat fungsi hakamain. Apa itu fungsi hakamain? Hakam artinya juru damai, orang yang bertugas mendamaikan, yang dikirim oleh kedua belah pihak apabila terjadi perselisihan di antara keduanya. Tapi juru damai sebaiknya jangan dulu membawa misi untuk kepentingan masing-masing pasangan, tetapi mereka membawa misi, oke, misi saya netral, ingin mendamaikan, bukan ingin mengedepankan kepentingan istri ataupun kepentingan suami yang mereka wakilkan, tapi upayakan berdamai. Nah, dasarnya tadi sama, Al-Quran surat An-Nisa ayat 35, itu masalah hakam. Nah, para ulama itu berbeda pendapat tentang hakam.
dan bagaimana cara dia menjalankan tugasnya. Menurut Imam Abu Hanifah dan juga sebagian pengikut Imam Hambali dan kaul kodimnya Imam Syafi'i, hakam itu berarti wakil. Jadi sama kayak fungsinya sebagai wakil. Jadi hakam tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak istri sebelum mendapatkan persetujuan dari suami. Dan juga begitu pula hakam dari istri. Tidak boleh mengajukan hulu sebelum mendapatkan persetujuan dari istri. Karena hanya berfungsi atau karena hakam hanya berfungsi sebagai wakil, bukan yang menentukan putusan, yang menentukan bagaimana jalan solusi terakhirnya. Tetapi menurut Imam Malik, sebagian lain dari pengikut Imam Hambali dan kaul jadidnya Imam Syafi'i, hakam itu sebagai hakim juga. Artinya, hakam itu boleh memberi putusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami istri yang sedang berselisih. Apakah akan memberikan putusan cerai atau berdamai kembali. Jadi bisa menjadi orang yang mengambil keputusan, hakim. Bukan cuma sekedar wakil, tapi hakim. Itu kaul jadidnya Imam Syafi'i, Imam Malik, dan sebagian dari Imam Hambal. Tapi untuk konteks di Indonesia, hakam itu bukan hakim. Tapi hakam itu bisa menjadi salah satu fungsinya adalah seorang hakim. Jadi hakam itu kan mediator. Dan mediator itu bisa diambil dari hakim yang tidak menjalankan tugas sebagai orang yang memutuskan perkara kasus ini. Jadi di luar anggota majelis hakim yang ada. Itu kalau di Indonesia ya, di pengadilan agama itu ada mediator, dan mediator yang gratis yang tidak berbayar itu dari pihak hakim atau yang menjalankan profesi sebagai hakim. Kalau hakamnya yang berbayar, biasanya pengadilan agama bekerja sama dengan asosiasi hak mediator. Di situ akan menyediakan para mediator yang bertugas melakukan juru damai, melakukan perdamaian, dan biasanya itu berbayar. Ya, tinggal pilih mau yang berbayar atau yang prodeo atau gratis. Nah, syarat hakam lain bagaimana? Kita lihat. Satu, harus berlaku adil di antara pihak yang berperkara. Jadi upayakan tidak boleh berpihak terlebih dahulu kepada salah satu pasangan. Yang kedua, bisa mengadakan perdamaian antara kedua suami istri dengan ikhlas, jadi tidak ada pamrih. Kemudian disegani oleh kedua suami istri. Ya tentu saja sosok yang disegani itu jadi syarat yang mutlak karena dia mewakili kepentingan suami istri. Atau mereka atau hakim biasanya menunjuk mediator yang punya wibawa, karena harus didengarkan pendapatnya mediator. Sebab mereka kan sedang berselisih, bercekcok. Jadi ya kalau tidak punya pamor ya percuma. Tidak punya wibawa juga sama. Dan yang keempat, hendaklah berpihak kepada pihak yang teraniaya apabila pihak yang lain tidak mau berdamai. Jadi seorang mediator atau seorang hakam harus bisa melihat siapa sebenarnya yang dirugikan dalam hal ini. Jika terjadi perceraian, siapa yang dirugikan secara langsung, siapa yang beruntung dan siapa yang tidak beruntung. Dan seharusnya mereka yang tidak beruntung, mereka yang tidak apa namanya, tidak yang dirugikan itu harus diutamakan. Seharusnya seperti itu. Nah, itulah tadi syikok atau haka apa nusyuz, syikok dan hakamain. Sudah saya jelaskan, dan berikutnya saya akan sampaikan tugas untuk kali ini yang tadi sudah saya singgung di awal tentang tugas menerjemahkan. Oke, saya akan tampilkan tugasnya. Bentar ya. Tugas penerjemahannya adalah kalian terjemahkan ini. Oke, kita lihat. Tugasnya menerjemahkan ini.
Ini dia. Terjemahkanlah tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh suami ketika menghadapi istri yang nusyuz. Pertama, al-wa'zu wal irsyadu ini ya. Ini ya. Kedua, al-hajru fil madja'i wal i'radi. Wasalisu ad-darbu ghairal mukhawwafi. Warabi'u talabu irsalil hakamaini. Jadi ini. Kalian terjemahkan. Ini di Wabah Az-Zuhaili dari halaman 338 sampai 340. Tentang tahapan atau cara yang harus dilakukan oleh suami dalam menghadapi istri yang nusyuz. Nah, perlu diingat yang harus kalian lakukan adalah terjemahkan. Oke, perhatikan ini. Bentar ya. Saya buka dulu Google Classroom-nya. Oke, kita lihat ya. Nah, ini dia ya. Terjemahkanlah secara harfiah, artinya diterjemahkan secara letterlock. Jadi tadi al-wa'du wal irsyadu apa artinya dan seterusnya sampai tadi di bawah itu. Terjemahkan secara harfiah. Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu halaman 338 sampai 340 yang menerangkan tentang bagaimana sikap suami dalam menghadapi tindakan nusyuz istri. Jadi itu diterjemahkan. Tadi ada 4. Diterjemahkan semuanya. Kemudian ini tugasnya individual, bukan tugas kelompok. Nah, kalian kerjakannya di MS Word dulu, nanti kalau sudah baru di save dan di upload. Kemudian batas akhir pengumpulan tugas itu hari Selasa. Ingat, hari Selasa tanggal 23 April 2024. 23 April betul ya? 2024 jam 08.00. Ingat batas akhir pengumpulannya, sebab kalau sudah melewati tanggal 23 April 2024 pukul 08.00 maka tugas ini saya tutup dan tidak lagi bisa mengirimkan tugas. Jadi tolong ini ya, ini banyak nih mahasiswa yang semester yang kelas C dan D yang masih banyak sekali ini tidak mengumpulkan tugas. Saya minta ini tidak terulang lagi. Tolong, tugas ini sangat penting, jangan diabaikan, jangan disepelekan. Saya tidak perlu lagi koar-koar. Ada yang protes lagi di YouTube itu, yang ngomongannya yang sampai segala macam gak jelas. Saya tidak mau kayak begitu. Tolong, kalau tidak mau seperti itu ya saya minta kalian juga harus disiplin dalam mengerjakan tugas. Jadi harus saling berbagi, bahkan timbal balik, resiprokal. Kalian juga mengerjakan tugas, saya juga memberikan nilai dan akan melihat hasilnya dengan baik. Nilainya baik itu kalau kalian ikuti semua aturan-aturan dari A sampai Z. Jadi saya akan bisa melihat attitude kalian ketika di perkuliahan. Kalau attitude-nya baik, tugasnya dikerjakan semuanya, ujiannya dikerjakan dengan baik, kehadiran juga baik, semuanya akan baik dan pasti akan saya nilai dengan baik. Jadi kalau begitu ya, kalau tidak seperti itu ya nanti ada resikonya. Ini tolong ya, supaya tidak lagi muncul omongan-omongannya ke kemarin yang tidak tepat. Saya dianggapnya plot twist segala macam. Banyak ngomong gitu. Ya tolong tunjukkan caranya gimana, caranya kerjakan tugas. Sebelum UTS ini masih banyak yang tidak mengumpulkan tugas. Saya tidak mau terjadi lagi. Tolong penanggung jawab mata kuliah, berikan pemahaman kepada mahasiswa dengan teman-teman kalian supaya semua berjalan dengan baik. Oke, itu ya. Tugasnya dikumpulkan maksimal hari Selasa tanggal 23 April 2024 jam 08.00. Dan saya sudah lampirkan nih tugas tadi tuh yang mau diterjemahkan. Jadi kalian tidak perlu lagi buka file kitab Wahbah Az-Zuhaili
Karena sudah saya crop, sudah saya potong, dan saya kirimkan filenya di sini. Ya, tinggal kalian lihat ya. Oke, saya kira itu untuk hari ini perkuliahan kita pada pertemuan ke-9. Semoga bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Dan saya berharap kalian bisa disiplin dengan batas akhirnya supaya nilainya bisa keluar semua, tidak ada yang tidak keluar. Dan kalau ada yang ingin bertanya tentang materi kali ini, silakan kalian layangkan pertanyaannya dengan cara kalian ketik pertanyaan tersebut di kolom komentar, baik yang ada di Google Classroom maupun yang ada di channel YouTube saya. Terima kasih dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.